Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Cinta. Silakan Cinta dipimpin doa. Silakan duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Cinta. Sebelumnya, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Udah ada Rara, Cinta, Dira, Alika, dan Intan. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Belajar tentang arah mata angin. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu agar kita selalu cinta kepada tanah air kita. Lagunya Halo Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api beribu kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api melibung rebut kembali. Pada pembelajaran hari ini, melalui media pembelajaran interaktif, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis informasi tentang konsep 8 arah mata angin. Kemudian yang kedua, menganalisis data melalui diagram gambar. Kemudian yang ketiga, itu dapat menganalisis tentang angka, gabungan, potong, lipat, dan sambung dalam karya keterampilan. Sekarang coba diperhatikan. Ada gambar. Di sini ada gambar apa anak-anak? Apa yang kamu lihat pada gambar di atas? Apa gambarnya ini? Gambar? Maket rumah. Oh, gambar maket rumah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah kamu menemukan informasi arah mata angin pada denah di atas? Apa kalian menemukan? Tidak. Tidak ada arah mata angin di sini ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat diagram gambar sesuai dengan data denah di atas. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat diagram gambar. Terus kemudian yang keempat, apakah kamu pernah membuat maket? Pernah tidak membuat maket? Pernah. Nah, dulu ya, kelas 2 pernah membuat maket. Anggota KPK rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih. Mereka juga berlatih banyak contoh hasil karya adalah menggambar, dan menghias. Mereka juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat maket, Apa itu mata angin dan denah? panduan yang digunakan untuk menentukan arah.
Mata angin umumnya digunakan dalam dinah. Angin arah ada delapan, mari kita nyanyi. Barat laut, barat timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Sekali lagi. Arah mata Angin untuk petunjuk arah, ada delapan, mari kita nyanyikan. Barat laut, utara timur laut, selatan barat selatan barat daya. Barat laut, ya. utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Rumah Dino berada di Jalan Kenanga di sebelah barat masjid. Berseberangan dengan rumah Dino ada lapangan sepak bola yang berada di timur Taman Kenanga dan barat SD Nusantara. SD Nusantara berada di sebelah barat pos ronda dan timur lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Suatu lokasi dalam bentuk denah, kita perlu menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Kalimat efektif merupakan kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Jika Dino berlatih membaca denah, Dino juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Dino mencatat informasi tentang banyak rumah. Dino dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Dino mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Banyak rumah di Desa Bunga. Jalan Mawar ada 20 rumah. Jalan Anggrek ada 15 rumah. Jalan Kamboja ada 25 rumah. Dan Jalan Lili ada 30 rumah. Data Dino tersebut apabila disajikan dalam diagram gambar adalah sebagai berikut. Diagram gambar banyaknya rumah di Desa Bunga. Jalan Mawar ada 4 gambar rumah. Jalan Anggrek ada 3 gambar rumah. Jalan Kamboja ada 5 gambar rumah. Jalan Lili ada 6 gambar rumah. Sekarang coba diperhatikan dulu. Diagram gambarnya ada di 4 jalan. Yang pertama ada Jalan Mawar, terus yang kemudian ada Jalan Anggrek, kemudian yang ketiga ada Jalan Kamboja, terus yang keempat ada Jalan Lili. Nah, itu di bawah ada keterangan. Satu gambar bentuk rumah itu mewakili 5 rumah. Jika di Jalan Anggrek ada 3 gambar rumah, berarti jumlah rumahnya ada berapa? 15. 15. Sekarang Cinta, di Jalan Kamboja ada berapa rumah? 25. 25. Kemudian di Jalan Lili ada berapa rumah? 30. 30. Terus yang terakhir ada Jalan Mawar, ada berapa rumah? 20. Ya, Jalan Mawar ada 20 rumah, kemudian Jalan Anggrek ada 15, terus kemudian Jalan Kamboja ada 25, terus kemudian Jalan Lili ada 30 rumah. Diagram gambar adalah suatu diagram yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Ya, diagram gambar itu adalah suatu diagram yang menampilkan data dalam bentuk diagram. Di jalan manakah yang memiliki rumah paling banyak? Di jalan mana? Jalan Lili. Di Jalan Lili. Kemudian nomor 2, yang rumahnya paling sedikit ada di Jalan Anggrek. Ada di Jalan Anggrek. Kemudian yang ketiga, perbedaan banyak rumah Kamboja dan Mawar berapa? Kalau Kamboja 25, Mawarnya 20, berarti
Perbedaannya ada berapa? 10. 10. 25 sama 20. Kamboja 25. Lah mawarnya ada 20, berarti perbedaannya berapa? 5. 5. Ada 5 rumah. Kemudian yang keempat, berapa banyak perbedaan jalan lilit dan anggrek? Jalan lilit 30, jalan anggreknya 15, berarti bedanya ada berapa? 15. Nah, perbedaannya ada 15. Sampai sini ada yang ditanyakan? Teknik potong adalah memotong satu bagian menjadi 2 bagian atau lebih menggunakan gunting. Teknik lipat. Teknik lipat adalah cara yang digunakan untuk membuat karya seni dengan cara melipat bagian kertas. Kemudian teknik sambung. Teknik sambung adalah cara mengatakan satu bagian pada bagian lain. Contoh magnet. Yang pertama ada magnet sekolah. Magnet sekolah terdiri dari beberapa bangunan, misalkan ruang kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Contoh yang kedua ada magnet rumah. Magnet rumah bisa terdiri dari bagian rumah, kolam renang, kolam ikan, lapang renang. Kemudian contoh yang berikutnya ada magnet perkotaan. Magnet perkotaan bisa terdiri dari berbagai macam gedung, kemudian kendaraan. Ada yang kesulitan tidak, Dira? Kameranya dinyalakan dulu. Tidak, Bu. Ya, kemudian Rara? Ada kesulitan tidak? Rara? Ada kesulitan tidak? Cinta, ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Alika? Tidak, Bu. Tidak ada. Kemudian Intan, apakah ada yang kesulitan? Tidak ada. Waktu kurang 2 menit, nanti kalau sudah silakan dipresentasikan. Rumah saya berada di Jalan Onta, menghadap ke utara. Sebelah barat rumah saya adalah rumah Sinta. Sebelah timur rumah saya rumah Pak RT. Berseberangan dengan rumah Pak RT terdapat salon dan lapangan kecil yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain sepak bola. Dalam berbagai macam bentuk, misalnya tabel, diagram, ada diagram gambar, diagram batang. Nah, diagram itu adalah suatu gambar atau simbol untuk menyampaikan informasi banyaknya data. Kemudian diagram gambar adalah suatu diagram yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Terus kemudian untuk petunjuk kegiatannya itu ada 3. Yang pertama, setelah selesai membuat maket rumah-rumahan tadi, nah kalian di situ diminta untuk menghitung jumlah penghuni yang ada di setiap rumah. Terus kemudian nanti silahkan dibuat gambar bentuk orang. Terus kemudian yang kedua, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, dikerjakan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Buku ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Bu Guru ada kuis. Kelihatan kan? Kelihatan. Di sini ada kuis. Siapa yang mau menjawab kuis? Silahkan pilih nomor dulu. Yuk, nomor 1 ya. Di sini pertanyaan, arah yang berada di antara timur dan utara itu arah apa? Apakah barat laut? Kita coba lihat. Salah. Apakah ada jawabannya tenggara? Salah. Arah yang berada di timur dan utara itu adalah timur,
laut. Nah, itu kuis yang pertama. Sekarang kuis yang kedua. Nah, arah utara pada gambar arah mata angin ditunjukkan ke bagian. Yuk, siapa yang bisa? Utara biasanya ada di arah? Di arah mana? Anak-anak? Kiri. Utara. Kalau di denah, berarti ada di? Atas. Atas. Kalau utara itu ada di atas, kalau di bawah itu ada selatan. Ini udah selesai ini. Bu Guru akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Yang merasa kesulitan. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru simpulkan, tadi kita belajar tentang yang pertama apa? Mengenai denah atau arah mata angin. Terus kemudian kita belajar mengenai diagram gambar. Juga kita belajar tentang apa? Maket rumah. Oh, maket rumah. Teknik yang digunakan apa? Ada apa saja? Ada teknik lipat, teknik potong, dan teknik sambung. Sekali lagi, Suplak, subang, benteng, sambung, itu tadi contoh lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Guru mengingatkan kepada anak-anak semua harus tetap patuhi protokol kesehatan. Ada 5M. Yang pertama ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri. Silahkan Nadira dipimpin doanya dulu. Di tempat duduk siap, Kak. Berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.